Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lazy loading komponen. Silakan dibuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Untuk melakukan lazy loading, hal yang perlu dilakukan adalah kita tidak melakukan import di bagian atas source code ya. Jadi importnya harus dilakukan di dalam komponennya. Hal ini bisa dilihat pada dokumentasi lazy loading routes yang ada di Vue.js. Di sini ada sedikit contoh ya. Jadi ketika kita melakukan lazy loading, ini nanti ada sintaks khusus yang perlu kita tuliskan. Jadi kalau tidak menggunakan lazy loading atau menggunakan static import, sintaksnya adalah seperti yang ada di atas ini. Import user details from nama filenya. Namun kalau kita ingin melakukan lazy loading atau dynamic import, kita akan menggunakan sintaks yang ada di bawah ini. Tanda kurung, tanda panah, kemudian import. Oke, jadi bedanya ada di sini. Nah, ini bisa kita terapkan di semua root yang kita miliki di sini. Jadi kalau kita menggunakan sintaks ini nanti akan terjadi lazy loading atau dynamic import. Namun kalau kita pakai yang ada di atas ini adalah static import. Lalu bedanya apa? Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat hasilnya di aplikasi. Ini adalah aplikasinya. Kita juga jangan lupa buka Web Developer Tools dengan Ctrl Shift I. Kemudian kita bisa refresh ya halaman ini. Maka kita bisa lihat semua file yang akan di-load dari server. Ada ICO, ada WebSocket, ada app.js, dan ada chunkvendor.js. Jadi ada dua buah script. Root home ini tidak dilakukan lazy loading, jadi masih pakai static import. Sedangkan about, detail buku, dan not found ini menggunakan dynamic import atau disebut juga dengan lazy loading. Kita coba lihat ketika kita mengklik not found. Nah, maka akan ada loading JS. Satu buah JS yaitu not found. Ketika kita klik detail buku, nah, maka akan muncul satu buah JS lagi di sini di load. Jadi file JS ini hanya akan di load ketika pertama kali kita menggunakan komponen tersebut. Apabila kita tidak menggunakan komponen itu, maka file JS-nya tidak akan di load. Apabila kita kedua kali ataupun ketiga kalinya kita membuka komponen itu, maka dia tidak akan di load lagi karena tadi sudah pernah kita load sebelumnya. Namun pada home, karena dia menggunakan static import, maka tidak akan muncul di sini. Dia akan masuk ke JS yang ada di atasnya ini. Kita coba ya, refresh sekali lagi. Nah, ini halaman awalnya adalah not found, sehingga dia akan langsung mendownload not found view.js. Ketika saya buka detail buku, dia akan mendownload detail view.js. Ketika saya klik home, dia tidak akan meload file tambahan lagi karena sebelumnya sudah masuk di file JS yang ada di atas ini.
Itulah bedanya kalau kita menggunakan static import dan dynamic import. Static import artinya JS-nya sudah dibundle. Dibundle ketika awal kita membuka aplikasi ini. Jadi dia sudah masuk di salah satu di antara dua JS yang di awal ini. Tapi kalau dynamic import, dia tidak masuk ke file JS yang ada di atas, tapi dia akan dibuatkan file JS terpisah. Nah, ini adalah trade-off. Kita ingin berat di awal, tapi selanjutnya tidak akan ada download file lagi, atau kita ingin enteng di awal, tapi selanjutnya ketika kita buka halaman itu, dia akan mendownload file JS-nya. Baik, demikian untuk materi lazy loading ataupun dynamic import. Silahkan dicoba. Ini adalah contoh source code-nya. Yang atas ini adalah static import, yang bawah ini adalah dynamic import. Terima kasih waktunya. Selamat mencoba.